Facebook dan komen status teman di mana aja, tinggal SMS. Ambil HP, ketik-ketik-ketik, cuma Rp1 per karakter. Tarif murah sedunia hanya dari Asia. Cuma Asia yang berani jamin kualitas jaringan mulus tanpa putus. Silaturahmi jalan terus. Telepon putus, kami ganti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Saudara, hingga 5 hari sebelum Lebaran, sejumlah jalur alternatif di Pantura masih rawan kecelakaan dan kriminal. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami akan menyampaikan informasi langsung dari jalur Pantura, tepatnya di Widasari, Indramayu, dan di Simpang Jomin, Cikampek. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan WOD Eka Septiana di Indramayu dan Kinanti Putri di Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Selamat pagi WOD dan Kinanti. Selamat pagi Bunga. Ya, kita awali laporan pertama dari WOD terlebih dahulu di Indramayu. Silakan WOD dengan laporan Anda selengkapnya. Ya baik, terima kasih Bunga. Sekarang ini saya berada di pertigaan Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Ya, untuk 5 hari menjelang Lebaran ini volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon semakin meningkat hingga 48%. Dan hal ini juga membuat para petugas pun akhirnya menonaktifkan traffic light yang berada di lingkar Loh Bener Indramayu, Jawa Barat. Ya, peningkatan pesat volume terlihat dari pantauan Dinas Perhubungan setempat. Tercatat hingga Kamis dini hari pukul 00 hingga pukul 1, kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon sebanyak 1.000 kendaraan per jamnya dari yang sebelumnya yaitu 700 kendaraan per jamnya. Hal ini juga membuat petugas setempat akhirnya mengaktifkan lampu kuning saja yang berada di traffic light lingkar Loh Bener sejak Rabu petang. Kendaraan pun yang paling banyak mendominasi adalah kendaraan roda 2 yang akan terus bertambah hingga subuh nanti. Dan rata-rata kecepatan kendaraan pun hanya 60 km per jamnya. Ya, jika Anda bisa melihat di belakang saya, arus lalu lintas semakin padat, arus mudik pun semakin kencang. Dan rata-rata jika kemarin paling banyak kendaraan yang mendominasi adalah truk dan juga tronton, hari ini dan subuh ini kendaraan yang paling banyak mendominasi adalah kendaraan beroda 2 atau kendaraan motor. Yang mereka ini adalah para pemudik yang bertujuan nantinya akan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta dan juga sekitarnya. Beralih ke reportase lain, saudara, jalur alternatif memang digunakan untuk mempermudah bagi para pemudik. Namun ada kalanya terkadang jalur alternatif juga dapat merugikan para pemudik, terutama pada malam hari. Dan berikut ini reportasenya untuk Anda. Dari jalur Loh Bener Indramayu, jalanan masih ramai untuk dilewati pemudik. Di sini masih terdapat pom bensin, penerangan jalan pun masih mencukupi. Melewati Indramayu Kota menuju Karangampel. Jalur ini biasa dilewati kendaraan pribadi dan sepeda motor. Namun Anda perlu waspada karena tak ada satupun lampu jalan yang tersedia. Penerangan jalan hanya mengandalkan lampu kendaraan saja. Jalur ini dianggap rawan kriminalitas, apalagi buat pemudik bersepeda motor. Saya pun mencoba untuk menelusuri jalan ini di malam hari. Resiko keamanan akan meningkat bila melintasi jalur ini di malam hari. Namun kepolisian sudah mengupayakan agar keamanan tetap terjaga dengan melakukan patroli terutama di jam rawan yaitu pukul 12 ke atas. Dan menyiapkan pos patroli yaitu di Kecamatan Balongan dan titik perempatan Ciwatu. Dan upaya kami mengadakan penjagaan dan patroli yang paling efektif. Yang pertama untuk menanggulangi kriminalitas, yang kedua menolong apabila ada pengendara atau pemudik yang kendaraannya mogok. Gitu. Walaupun kepolisian menempatkan pos pengamanan di beberapa tempat, namun sebagian pemudik menyayangkan minimnya lampu penerangan jalan di jalur Karangampel Indramayu menuju Cirebon. Penerangan yang masih kurang. Kira-kira bagusnya gimana, Pak? Ya bagusnya harus ada penerangan. Kalau motor kan rawan, kalau gelap. Satu, keduanya kalau jalan-jalan jelek kan malah bahaya juga. Kalau nggak ada penerangan.
Makanya ini benar-benar harus istirahat sampai. Para pemudik diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan. Juga kondisi kendaraan, karena kondisi diri dan kendaraan yang tidak fit dapat memicu kecelakaan yang tidak diinginkan. WODEK, Ian Rosidi, Indramayu, Jawa Barat. Demikian laporan langsung WODEK dan juru kamera Ian Rosidi dari Pertigaan Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, di jalur Cikampek ada rekan kami Kinanti Putri. Silakan rekan Kinanti dengan laporan Anda. Ya, terima kasih WOD. 5 hari menjelang Lebaran, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek terpantau lancar. Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan, gerbang tol Cikampek telah memberlakukan sistem satu arah. Kondisi arus lalu lintas yang masih normal hingga Kamis dini hari berbeda dengan kondisi arus lalu lintas pada Rabu malam. Rabu malam, kendaraan mengular di gerbang tol Cikampek hingga 4 km. Bahkan beberapa pemudik yang tidak sabar melewati kemacetan memilih menerobos jalur sebaliknya. Akibat kemacetan ini diberlakukan sistem satu arah, sehingga kendaraan dari arah Pantura maupun Purwakarta tidak dapat memasuki gerbang tol Cikampek. Namun beberapa kendaraan ternyata belum mengetahui sistem ini dan sempat memasuki gerbang tol Cikampek. Nah, bagi Anda yang datang dari arah Pantura atau Cikampek bisa memilih tol Dauan, sedangkan bagi Anda yang mau ke Jakarta bisa memilih tol Kalihurip. Iya, saudara, 4 hari menjelang Lebaran, para pengemudi sepeda motor yang melalui Kerawang akan dialihkan ke jalur alternatif sepeda motor. Nah, untuk mengetahui kondisi jalur alternatif sepeda motor pada malam hari, berikut penelusuran saya dan juru kamera Dinar Dwiana. Pengalihan dimulai dari Simpang 4 lampu merah DPRD Kerawang. Melewati tanggul irigasi Johar, kondisi jalan relatif mulus. Meski penambalan aspal terlihat tidak merata, di daerah ini penerangan masih minim. Sejumlah papan penunjuk memudahkan kami melewati jalur ini. Memasuki Lamaran hingga Telaga Sari, hamparan sawah menyapa. Namun di sini tidak ada penerangan lampu sama sekali, hingga rawan terjadi tindak kriminalitas. Memasuki Wadas, beberapa ruas jalanan ternyata masih rusak, salah satunya di Kampung Pulau Jaya. Inilah salah satu titik lokasi jalan yang masih belum diperbaiki. Jalanan di sini masih banyak yang bergelombang dan di lokasi ini seringkali terjadi kecelakaan, khususnya kecelakaan sepeda motor. Di ruas jalan sepanjang 45 km ini, kami hanya menemukan 2 SPBU, yakni di Lamaran dan Telaga Sari. Ada juga sebuah posko mudik Telaga Sari yang dibangun secara swadaya masyarakat. Dan 1 pos polisi di pertengahan jalan Lamaran Cilamaya. Kinanti Putri, Dinar Dwiana, Kerawang, Jawa Barat. Demikian laporan langsung Kinanti Putri dan Dinar Dwiana dari Cikampek, Jawa Barat untuk pulang kampung 2011. Nah, kini kita kembali ke studio bersama Bunga. Ya, terima kasih WOD dan Kinanti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan ya. Ya saudara, demikian laporan langsung dari jalur Pantura. Saksikan terus program Pulang Kampung. Saya Bunga Harumdari, undur diri dan sampai jumpa. Informasi untuk Anda.